Senin pagi, rapat koordinasi mingguan. Finance Controller nunjuk layar proyektor. Day Sales Outstanding atau DSO kita bulan ini 47 hari. Bulan lalu 32 hari. Ada apa? Semua orang di ruangan itu noleh ke kamu. Dan kamu diam. Bukan karena kamu nggak kerja, tapi karena aging schedule yang kamu pegang setiap hari ternyata nggak pernah benar-benar kamu rekonsiliasi. Ini series AR and General Cashier di Warkop Hotelier, dan hari ini kita bongkar 5 titik kontrol yang bikin aging schedule kamu bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma daftar angka yang kamu harap-harap udah benar. Titik 1. Total aging harus sama persis dengan saldo AR di PMS. Kedengarannya basic ya, tapi ini yang paling sering dilewatin. Karena orang mikir, pasti udah benar, kan sistemnya sama. Coba deh minggu ini, jumlahin manual semua baris di aging kamu, terus bandingin sama City Ledger Balance yang muncul di PMS di tanggal yang sama persis. Kalau ada selisih walaupun cuma kecil, itu artinya ada invoice yang nyasar. Entah dia masuk ke aging tapi gak ke input di PMS, atau sebaliknya. Titik ini paling mendasar, tapi justru karena dianggap pasti benar, dia yang paling jarang dicek. Titik 2. Setiap baris aging harus bisa ditelusuri ke dokumen aslinya. Kamu nggak perlu cek semua baris, ambil sampel aja, 10-20%, random. Terus coba tarik invoice fisik atau digitalnya satu-satu. Kalau ada baris yang kamu nggak nemu dokumen pendukungnya, itu red flag. Bisa jadi cuma salah input, tapi bisa juga, dalam kasus yang lebih serius, itu entry yang nggak pernah benar-benar ada. Titik 3. Akun yang sudah dibayar tapi belum kelihatan lunas di sistem. Ini yang paling sering jadi biang selisih. Klien udah bayar, uangnya udah masuk, tapi di aging schedule masih tercatat outstanding. Kenapa? Karena pembayarannya diterima General Cashier, tapi belum sempat diposting ke PMS. Ingat skenario Senin pagi tadi? Bisa jadi separuh dari kenaikan 15 hari itu, ya gara-gara ini doang. Uang yang udah di tangan, tapi belum keposting. Titik 4. Kredit note yang sudah terbit harus sudah benar-benar teraplikasikan. Kalau kamu udah nerbitin kredit note tapi belum diaplikasikan ke akun klien yang relevan, outstanding di aging bakal kelihatan lebih besar dari kenyataan. Dan klien yang lihat angka gak sesuai harapan mereka ya wajar aja kalau mereka nahan pembayaran dulu sampai jelas. Titik 5. Aging bucket dihitung dari tanggal jatuh tempo, bukan tanggal invoice terbit. Ini kesalahan yang paling sering ketukar. Invoice terbit 1 November, kredit term dan 30, jatuh temponya 1 Desember. Kalau di tanggal 15 Desember masih outstanding, dia masuk bucket 31-60 hari, bukan current. Salah pakai basis ini bikin piutang kamu kelihatan lebih mudah dari kenyataan sebenarnya, dan itu bahaya, karena kamu jadi telat sadar ada piutang yang udah mepet macet. Dan ini bagian paling penting dari semuanya. Dari kelima titik ini, ada satu kebiasaan simple yang bisa nutup 60-70% selisih paling umum. Posting pembayaran harian sebelum jam 4 sore, sebelum aging report hari itu diterbitin. Itu juga jawaban buat pertanyaan Finance Controller di skenario tadi. Kenaikan DSO 15 hari itu kemungkinan besar bukan karena klien tiba-tiba nunggak, tapi karena ritme posting antara AR dan General Cashier yang belum sinkron. Nah, kelima titik kontrol ini sebenarnya cuma satu topik kecil dari yang saya bahas lebih lengkap di e-book Panduan Lengkap Account Receivable Hotel Profesional. Saya gak akan bilang link di deskripsi doang, karena saya pengen tahu kenapa ini worth dibeli. Pertama, soal PMS VS System yang tadi saya singgung, itu ada babnya sendiri, lengkap sama cara rekonsiliasi AR Subledger ke General Ledger step by step. Kedua, semua konteks pajaknya, PPh 23, PPN, sampai pajak daerah yang beda-beda tiap kota, itu dibedah sesuai regulasi Indonesia, bukan disalin dari textbook luar yang formulanya ndak nyambung sama aturan kita. Yang paling saya suka, ini bukan buku yang kamu baca terus taruh di rak. Di lampirannya ada template aging schedule, dashboard KPI, dan dokumen-dokumen siap pakai yang tinggal kamu adaptasi ke kerjaan kamu besok pagi. Kalau kamu staff atau supervisor AR atau general cashier yang capek jelasin selisih ke atasan, e-book ini disusun buat kamu, bukan buat mahasiswa yang lagi kuliah perhotelan. Linknya ada di link.id/warkot TikTok Shop. Saya taruh juga di deskripsi dan pin komen. Jadi, itu 5 titik kontrol biar aging schedule kamu bisa dipercaya sama diri sendiri, sama finance controller, sama auditor sekalipun. Dan kalau Senin depan ada yang nanya kenapa DSO naik, sekarang kamu punya jawaban yang bukan cuma saya udah follow up klien kok, tapi jawaban yang berbasis proses yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Kalau video ini kebantu, subscribe channel ini. Saya bakal terus bongkar sisi-sisi accounting hotel yang jarang dibahas orang.
Sampai ketemu di video berikutnya.